Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada episode ke-153, refleksi kita mencapai titik puncak ibadah jalan salib, yakni perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Biasanya pada perhentian ini, dimanapun kita melakukan jalan salib, baik di gereja maupun di tempat-tempat ziarah, semua peserta diajak berlutut sepanjang doa dan renungan dibawakan. Semua mengenang detik-detik Yesus mengakhiri hidup dan pelayanannya sebagai manusia. Kita berlutut, kita membuat pengakuan iman bahwa inilah korban termulia yang membawa keselamatan bagi kita. Kita bersujud merendahkan diri, menundukkan kepala, menyatakan hormat bahwa kematiannya membawa kehidupan bagi kita sekalian. Injil Markus bab 15 ayat 33-40 memberi kita gambaran tentang kematian Yesus tersebut. Mari kita membacanya sebagai penghantar refleksi kita. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Secara biologis, kematian Yesus adalah pembebasan dari kesengsaraan karena penyiksaan yang telah dilakukan orang-orang terhadapnya. Tak ada lagi rasa sakit, tak ada lagi kesedihan, tak ada lagi rasa malu dan terbuang. Namun kematian Yesus tidak sekedar pembebasan dari kemanusiaan Yesus, tetapi pembebasan bagi banyak orang yang menanti-nantikan kepenuhan keselamatan dalam nama Tuhan. Yesus sendiri melihat kematian dan kemuliaan itu merupakan bagian integral yang satu tak dapat dipisahkan dari yang lain. Sebelum menghadapi jalan salibnya yang berat, ia telah menyatakannya bahwa jalan salib itu tak terhindarkan, tetapi diperlukan untuk membuka lebar pintu rahmat Tuhan bagi manusia berdosa. Dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 23-25, dia berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apa yang disampaikan Yesus sebelum jalan salib yang menghantarnya ke Golgota langsung memberikan buahnya pada tarikan terakhir nafas hidupnya. Injil Markus menyebutkan bahwa tabir bait suci terbelah dua
dan kepala pasukan Romawi yang mengawal pelaksanaan eksekusi itu membuat pengakuan iman. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Terbelahnya bait suci menjadi dua membahasakan pesan teologis yang dalam. Tirai itu memisahkan tempat kudus dari tempat maha kudus, di mana tabut perjanjian diletakkan, yang hanya dimasuki oleh imam pembawa persembahan dupa. Allah yang disembah Israel itu Allah yang transenden, yang dahsyat dan tak terjangkau, yang mulia dan perkasa. Peristiwa salib mengubah segalanya. Tabir itu terbelah. Allah yang transenden kini dialami langsung oleh manusia sebagai Allah yang menderita, yang solider dengan manusia berdosa, yang terjangkau dan melayani kemanusiaan, bahkan dengan darahnya sendiri. Dan darah itu memberi buah pertama, bukan dari kalangan saudara-saudara sebangsa Israel, tetapi seorang asing yang tidak mengenal Allah. Perwira Romawi itu menundukkan kepala dan membuat pengakuan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dari pengakuan ini dapatlah kita katakan bahwa ia adalah orang Kristiani pertama dari kalangan bukan Yahudi. Pengakuan itu adalah pintu ke pengakuan-pengakuan lain. Ketika Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas para rasul, seorang perwira lain, yakni Kornelius dari Kaisarea, membuat pengakuan iman. Kisah Para Rasul bab 10 secara khusus menulis peristiwa tersebut. Di hadapan Petrus, Kornelius membuat pengakuan iman dan dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Baptisan itu dipertanggungjawabkan Petrus di hadapan jemaat di Yerusalem, yang pada akhirnya dengan sukacita menerima penyelenggaraan ilahi itu. Kisah Rasul-Rasul bab 11 ayat 18 menulis, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Biji gandum itu jatuh ke tanah dan mati. Tetapi lihatlah, ia bertumbuh subur dan menghasilkan banyak buah. Saudara, kematian Yesus itu menyayat hati semua orang yang mengenal dan menyertai perjalanannya ke Yerusalem. Maria ibunya, Maria Magdalena, Maria istri Kleofas, ibu anak-anak Zebedeus, Salome, dan sejumlah perempuan lain. Di saat itu, tak terelakkan mereka mengalami satu tragedi besar. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Kuncup baru kehidupan sedang bertumbuh. Kebangkitan sudah diambang pintu. Sukacita besar akan menggantikan duka cita. Di sini kita mesti melambungkan nada pujian ke hadapan Tuhan, karena kita menerima wahyu tentang keselamatan. Yesus yang kita imani adalah Yesus yang telah bangkit. Memandang sukacita besar yang menggantikan duka cita, pada permenungan tentang wafatnya Tuhan dan Guru, kita mengambil hikmah tentang pentingnya pembaharuan diri. Kita perlu terus-menerus mati bersama Kristus. Setiap kali kita bertobat dari dosa, kita menguburkan manusia lama kita bersama Kristus yang berkorban demi penebusan kita. Kita menanam sebiji gandum agar mati, namun pertobatan selalu membawa rahmat pengampunan yang memberi pembaharuan diri, di mana kita menjadi manusia baru. Inilah kebangkitan. Inilah buah-buah yang lahir dari sebiji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Sebaliknya, setiap kali kita menolak bertobat dari dosa dan bertegar hati dalam kedosaan kita, kita menyangkal kebangkitan dan mengingkari buah-buah rahmat keselamatan. Tobat itu pedih karena kita menyangkal egoisme kita
dan semua kenikmatan yang melekat padanya. Tetapi percayalah selalu, terkubur sejenak dalam penderitaan, kita akan memulai hidup baru dalam karunia kebangkitan bersama Kristus. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib ini dan mengalaminya di dunia, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.